Salam jumpa kembali para mahasiswa dalam satu visi. Selamat datang kembali di saluran YouTube kita yang selalu memberikan wawasan dan inspirasi. Hari ini, kita akan menguji pengetahuan Anda seputar topik yang sangat penting dan relevan, soal perubahan fisiologis akibat proses menua pada lansia Part 2. Saya akan menyajikan pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban. Tugas Anda adalah memilih jawaban yang menurut Anda paling tepat atau relevan dalam konteks masing-masing pernyataan. Mari kita mulai perjalanan belajar ini untuk memahami lebih dalam bagaimana penyelesaian soal perubahan fisiologis akibat proses menua pada lansia Part 2. Jangan ragu untuk berpikir secara cermat dan mengambil waktu yang diperlukan untuk memilih jawaban yang benar. Ingat, ini adalah kesempatan untuk mengasah pengetahuan Anda tentang perubahan fisiologis akibat proses menua pada lansia, sehingga Anda dapat mengaplikasikannya. Jika Anda siap, mari kita mulai dengan pertanyaan berikut. Berikutnya adalah soal perubahan sistem pernafasan. 1. Apa yang dimaksud dengan perubahan sistem pernafasan pada proses menua pada lansia? A. Penurunan kemampuan berbicara. B. Proses alami perubahan pada struktur dan fungsi sistem pernafasan seiring bertambahnya usia. C. Peningkatan kecepatan metabolisme. D. Perubahan dalam kebiasaan tidur. E. Perubahan warna mata. Apa hayo jawaban yang tepat? 2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan sistem pernafasan pada lansia? A. Kecenderungan genetik. B. Paparan sinar matahari secara berlebihan. C. Pola makan sehat. D. Warna rambut. E. Penggunaan ponsel cerdas. Apa hayo jawaban yang tepat? 3. Apa saja gejala atau tanda perubahan pada sistem pernafasan pada lansia akibat proses menua? A. Kesulitan dalam berbicara. B. Peningkatan daya ingat. C. Gangguan pencernaan. D. Kesulitan bernapas atau sesak napas. E. Peningkatan kecepatan reaksi. Apa hayo jawaban yang tepat? 4. Apa dampak atau risiko terjadinya perubahan pada sistem pernafasan pada lansia dalam proses menua terhadap kesehatan mereka? A. Risiko penyakit jantung. B. Risiko kerusakan kulit. C. Risiko kehilangan pendengaran. D. Meningkatkan daya ingat. E. Meningkatkan kemampuan berbicara. Apa hayo jawaban yang tepat? 5. Bagaimana strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perubahan pada sistem pernafasan akibat proses menua pada lansia? A. Menghindari aktivitas fisik teratur. B. Menghindari paparan zat kimia. C. Mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. D. Melakukan olahraga berat. E. Menghindari kontak dengan lingkungan luar. Apa hayo jawaban yang tepat? Berikutnya adalah soal perubahan sistem pencernaan. 6. Apa yang dimaksud dengan perubahan sistem pencernaan pada proses menua pada lansia? A. Perubahan dalam kecepatan berjalan. B. Penurunan minat terhadap makanan. C. Proses alami perubahan pada struktur dan fungsi sistem pencernaan seiring bertambahnya usia. D. Perubahan dalam kebiasaan tidur. E. Peningkatan kecepatan metabolisme. Apa hayo jawaban yang tepat? 7. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan sistem pencernaan pada lansia? A. Pola makan sehat. B. Penggunaan ponsel cerdas. C. Kecenderungan genetik. D. Paparan sinar matahari secara berlebihan. E. Warna rambut. Apa hayo jawaban yang tepat?
8. Apa saja gejala atau tanda perubahan pada sistem pencernaan pada lansia akibat proses menua? A. Peningkatan sensitivitas kulit terhadap suhu. B. Peningkatan daya ingat. C. Gangguan pernapasan. D. Kesulitan dalam mencerna makanan. E. Peningkatan kecepatan reaksi. Apa hayo jawaban yang tepat? 9. Apa dampak atau risiko terjadinya perubahan pada sistem pencernaan pada lansia dalam proses menua terhadap kesehatan mereka? A. Risiko penyakit jantung. B. Risiko gangguan tidur. C. Risiko kerusakan kulit. D. Meningkatkan daya ingat. E. Gangguan pendengaran. Apa hayo jawaban yang tepat? 10. Bagaimana strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perubahan pada sistem pencernaan akibat proses menua pada lansia? A. Menghindari konsumsi sayuran dan buah-buahan. B. Mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. C. Menghindari aktivitas fisik teratur. D. Menghindari kontak dengan lingkungan luar. E. Mengonsumsi makanan kaya serat, minum cukup air, dan menjaga pola makan seimbang. Apa hayo jawaban yang tepat? Berikutnya adalah soal perubahan sistem reproduksi. 11. Apa yang dimaksud dengan perubahan sistem reproduksi pada proses menua pada lansia? A. Perubahan dalam kebiasaan berbicara. B. Proses alami perubahan pada struktur dan fungsi sistem reproduksi seiring bertambahnya usia. C. Peningkatan kecepatan metabolisme. D. Perubahan dalam pola makan harian. E. Peningkatan kepadatan tulang. Apa hayo jawaban yang tepat? 12. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan sistem reproduksi pada lansia? A. Kecenderungan genetik. B. Paparan sinar matahari secara berlebihan. C. Pola makan sehat. D. Warna rambut. E. Penggunaan ponsel cerdas. Apa hayo jawaban yang tepat? 13. Apa saja gejala atau tanda perubahan pada sistem reproduksi pada lansia akibat proses menua? A. Kesulitan dalam berbicara. B. Penurunan daya ingat. C. Penurunan berat badan yang drastis. D. Menstruasi tidak teratur pada wanita. E. Peningkatan kecepatan reaksi. Apa hayo jawaban yang tepat? 14. Apa dampak atau risiko terjadinya perubahan pada sistem reproduksi pada lansia dalam proses menua terhadap kesehatan mereka? A. Risiko penyakit jantung. B. Risiko gangguan tidur. C. Risiko kerusakan tulang. D. Meningkatkan daya ingat. E. Gangguan pendengaran. Apa hayo jawaban yang tepat? 15. Bagaimana strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perubahan pada sistem reproduksi akibat proses menua pada lansia? A. Mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. B. Menghindari paparan zat kimia berbahaya. C. Menghindari interaksi sosial. D. Melakukan olahraga berat. E. Menggunakan ponsel cerdas dengan layar besar secara berlebihan. Apa hayo jawaban yang tepat? Berikutnya adalah soal perubahan sistem genitourinaria. 16. Apa yang dimaksud dengan perubahan sistem genitourinaria pada proses menua pada lansia? A. Perubahan dalam pola makan harian. B. Proses alami perubahan pada struktur dan fungsi sistem genitourinaria seiring bertambahnya usia. C. Peningkatan kecepatan metabolisme. D. Perubahan dalam kebiasaan tidur. E. Peningkatan kepadatan tulang. Apa hayo jawaban yang tepat? 17. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan sistem genitourinaria pada lansia? A. Kecenderungan genetik. B. Paparan sinar matahari secara berlebihan. C. Pola makan sehat. D. Warna rambut. E. Penggunaan ponsel cerdas. Apa hayo jawaban yang tepat? 18. Apa saja gejala atau tanda perubahan pada sistem genitourinaria pada lansia akibat proses menua? A. Kesulitan dalam berbicara. B. Penurunan daya ingat. C. Kesulitan mengontrol buang air kecil. D. Menstruasi tidak teratur pada wanita. E. Peningkatan kecepatan reaksi. Apa hayo jawaban yang tepat?
19. Apa dampak atau risiko terjadinya perubahan pada sistem genitourinaria pada lansia dalam proses menua terhadap kesehatan mereka? A. Risiko penyakit jantung. B. Risiko gangguan tidur. C. Risiko kerusakan tulang. D. Meningkatkan daya ingat. E. Gangguan pendengaran. Apa hayo jawaban yang tepat? 20. Bagaimana strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perubahan pada sistem genitourinaria akibat proses menua pada lansia? A. Mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. B. Menghindari paparan zat kimia berbahaya. C. Menghindari interaksi sosial. D. Melakukan olahraga berat. E. Memastikan asupan cairan yang cukup dan menjaga higiene pribadi yang baik. Apa hayo jawaban yang tepat? Berikutnya adalah soal perubahan sistem endokrin. 21. Apa yang dimaksud dengan perubahan sistem endokrin pada proses menua pada lansia? A. Perubahan dalam pola makan harian. B. Proses alami perubahan pada struktur dan fungsi sistem endokrin seiring bertambahnya usia. C. Peningkatan kecepatan metabolisme. D. Perubahan dalam kebiasaan tidur. E. Peningkatan kepadatan tulang. Apa hayo jawaban yang tepat? 22. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan sistem endokrin pada lansia? A. Kecenderungan genetik. B. Paparan sinar matahari secara berlebihan. C. Pola makan sehat. D. Warna rambut. E. Penggunaan ponsel cerdas. Apa hayo jawaban yang tepat? 23. Apa saja gejala atau tanda perubahan pada sistem endokrin pada lansia akibat proses menua? A. Kesulitan dalam berbicara. B. Penurunan daya ingat. C. Gangguan tidur yang parah. D. Perubahan berat badan yang drastis. E. Peningkatan kecepatan reaksi. Apa hayo jawaban yang tepat? 24. Apa dampak atau risiko terjadinya perubahan pada sistem endokrin pada lansia dalam proses menua terhadap kesehatan mereka? A. Risiko penyakit jantung. B. Risiko gangguan tidur. C. Risiko gangguan pencernaan. D. Meningkatkan daya ingat. E. Gangguan pendengaran. Apa hayo jawaban yang tepat? 25. Bagaimana strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perubahan pada sistem endokrin akibat proses menua pada lansia? A. Mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. B. Menghindari paparan zat kimia berbahaya. C. Menghindari interaksi sosial. D. Melakukan olahraga berat. E. Memastikan asupan nutrisi yang seimbang, tidur yang cukup, dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala. Apa hayo jawaban yang tepat? Berikutnya adalah soal perubahan sistem integumen. 26. Apa yang dimaksud dengan perubahan sistem integumen pada proses menua pada lansia? A. Perubahan dalam pola makan harian. B. Proses alami perubahan pada struktur dan fungsi kulit seiring bertambahnya usia. C. Peningkatan kecepatan metabolisme. D. Perubahan dalam kebiasaan tidur. E. Peningkatan kepadatan tulang. Apa hayo jawaban yang tepat? 27. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan sistem integumen pada lansia? A. Paparan sinar matahari secara berlebihan. B. Pola makan sehat. C. Kecenderungan genetik. D. Warna rambut. E. Penggunaan ponsel cerdas. Apa hayo jawaban yang tepat? 28. Apa saja gejala atau tanda perubahan pada sistem integumen pada lansia akibat proses menua? A. Kulit lebih sensitif terhadap suhu. B. Penurunan daya ingat. C. Gangguan tidur yang parah. D. Perubahan berat badan yang drastis. E. Peningkatan kecepatan reaksi. Apa hayo jawaban yang tepat? 29. Apa dampak atau risiko terjadinya perubahan pada sistem integumen pada lansia dalam proses menua terhadap kesehatan mereka? A. Risiko penyakit jantung. B. Risiko gangguan tidur. C. Risiko kerusakan tulang. D. Meningkatkan risiko kerusakan kulit dan infeksi. E. Gangguan pendengaran.
Apa hayo jawaban yang tepat? 30. Bagaimana strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perubahan pada sistem integumen akibat proses menua pada lansia? A. Mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. B. Menghindari paparan zat kimia berbahaya. C. Menghindari interaksi sosial. D. Melakukan olahraga berat. E. Melindungi kulit dari paparan sinar matahari dengan menggunakan tabir surya, menjaga kelembaban kulit, dan menjaga kebersihan kulit. Apa hayo jawaban yang tepat? Berikutnya adalah soal perubahan sistem muskuloskeletal. 31. Apa yang dimaksud dengan perubahan sistem muskuloskeletal pada proses menua pada lansia? A. Perubahan dalam pola makan harian. B. Proses alami perubahan pada struktur dan fungsi otot dan tulang seiring bertambahnya usia. C. Peningkatan kecepatan metabolisme. D. Perubahan dalam kebiasaan tidur. E. Peningkatan kepadatan tulang. Apa hayo jawaban yang tepat? 32. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan sistem muskuloskeletal pada lansia? A. Paparan sinar matahari secara berlebihan. B. Pola makan sehat. C. Kecenderungan genetik. D. Peningkatan konsumsi gula. E. Penggunaan ponsel cerdas. Apa hayo jawaban yang tepat? 33. Apa saja gejala atau tanda perubahan pada sistem muskuloskeletal pada lansia akibat proses menua? A. Kesulitan dalam berbicara. B. Penurunan daya ingat. C. Peningkatan tinggi badan. D. Kelelahan otot yang lebih cepat. E. Peningkatan kecepatan reaksi. Apa hayo jawaban yang tepat? 33. Apa saja gejala atau tanda perubahan pada sistem muskuloskeletal pada lansia akibat proses menua? A. Kesulitan dalam berbicara. B. Penurunan daya ingat. C. Peningkatan tinggi badan. D. Kelelahan otot yang lebih cepat. E. Peningkatan kecepatan reaksi. Apa hayo jawaban yang tepat? 35. Bagaimana strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perubahan pada sistem muskuloskeletal akibat proses menua pada lansia? A. Mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. B. Menghindari paparan zat kimia berbahaya. C. Menghindari interaksi sosial. D. Melakukan olahraga yang melibatkan beban. Menjaga postur tubuh yang baik, dan mengonsumsi nutrisi yang sesuai untuk menjaga kesehatan tulang dan otot. E. Menggunakan ponsel cerdas dengan layar besar secara berlebihan. Apa hayo jawaban yang tepat?